Baik, pada saat ini saya akan membuat sebuah database perpustakaan melalui Microsoft Access 2016. Pertama, saya mengubah menu tampilan menu tersebut menjadi menu view, dan saya akan memberikan uh, pada tabel pertama ini adalah tabel siswa. Oke, pertama dalam tabel siswa itu terdapat 4 atribut yang saya punya, yaitu NIS atau nomor induk siswa. Saya kasih short text. Setelah itu saya kasih nama siswa, saya kasih short text. Setelah itu jenis kelamin, short text. Setelah itu alamat. Dalam list ini saya menggunakan lookup wizard dengan cara manual, semisalnya A12, A13, A14, dan A15. Setelah itu next, dan finish. Setelah itu saya save dan saya mengubah nama tampilannya menjadi seperti ini, dan saya masukkan A12 misalkan namanya Deno, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya hutan, dan diberikan sampai bagian sini. Ya, sampai A15. Setelah selesai kita save agar datanya tidak hilang. Selanjutnya kita membuat menu lagi, yaitu petugas. Dan tabel petugas ini kita save dulu untuk memberikan nama petugas. Oke, kita ubah menunya menjadi menu desain. Pertama kita masukkan nomor induk pegawai atau NIP, setelah itu NIS, setelah itu ID buku, setelah itu judul buku, setelah itu nomor pinjam, setelah itu nama petugas. Oke, di sini kita menggunakan lookup wizard lagi. Kita pakai yang I want to lookup field dengan tabel siswa. Next, kita masukkan di sini untuk dijadikan fieldsnya. Next, dan ini kita ambil niche-nya. Next, and finish. Ya, di save dulu guys. Ya, NIP ini kita jadikan short text. Kita ubah lookup wizard lagi guys.
seperti tidak usah ya, tidak usah lah, seperti ini aja. Setelah itu kita mengubah menu tampilannya, di save dulu, dan seperti ini kita masukkan NIP nya 121 A12, ID bukunya maaf, ID bukunya kita ubah juga jadi lookup wizard juga, misalkan B121 B122 B123 B124. Next, ID buku finish. Oke, lagi nomor pinjam kita juga bikin lookup wizard, itu 01 02 03 04. Setelah itu next, finish, dan ya kita ubah ke menu tampilan lagi. Oh ya, di save dulu guys, jangan lupa ya. Nomor induknya 121 12, ini kita pakai B121, judul buku rimba, nomor pinjam 01, nama petugas Lohan 122, nomor induk siswanya 13, bukunya 122, judul bukunya rumah, nomor pinjamnya 02, Johan 123, kita masukkan listnya A14, ID bukunya 123, kita 03 Kohan 124, kita masukkan listnya 15, bukunya 124, judulnya bersatu, ini awal 04, ini namanya Wohan. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita buat tabel lagi, yaitu kita ubah dulu menunya, kita kasih namanya tabelnya tabel buku. Oke, tabel buku, di situ kita masukkan judul buku, dan ID buku. Pastikan tulisan ID buku sama dengan tulisan ID buku yang ada di petugas. Di sini ID buku dijadikan primary key karena judul buku itu pasti ada yang sama, maka dari itu saya mengambil ID buku menjadi primary key-nya. Setelah itu kita pakai yang I want the lookup field, kita ambil tabel petugas. Next, kita ambil ID buku, ya seperti ini, ID buku, jangan lupa ya. Next, finish. Oke, yes, di save dulu guys. Ini judul buku kita sesuaikan juga short text sesuai dengan tabel petugas, kita save, kita ubah menunya. Judul bukunya kita ambil dari sini, yaitu rimba, rumah kita, rimba oh ya maaf, rimba B121 ya, B121 rumah, B122 kita, 123 bersatu, 124. Setelah itu kita save, kita mau buat lagi, yaitu
pinjam. Tabel pinjam kita save dulu agar bisa kita tulis menjadi pinjam. Sip, oke, kita ubah menu tampilannya. Dalam menu pinjam ini ada terdiri dari nomor pinjam, NIS atau nomor induk siswa, lalu ID buku, setelah itu tanggal pinjam, tanggal kembali, ini kita kasih date, ini juga, ini kita sesuaikan dengan yang sebelumnya, ini short text. Tapi kita kalau di nomor pinjam ini setahu saya ada lookup wizardnya, tambah ya, nomor pinjam itu ada itunya, maka dari itu kita lookup wizard di tabel petugas. Nomor pinjam kita ubah lagi seperti ini, nomor pinjam, selesai, finish. Yes, di save dulu guys, jangan lupa. NIS juga sama seperti nomor pinjam, sudah ada di tabel siswa. NIS lebih gampang, taruh kayak gini ya, ini taruh NIS, next, finish. Yes, ID buku juga, ini short text biar sama. Lookup wizard, ID buku itu tabel buku ya, kita ambil ID buku, geserkan, ID buku sudah, ID buku, next, dan finish. Yes. Setelah itu kita save, kita lihat 01, NIS-nya 012, ID bukunya 121, tanggal pinjamnya ini. Sebelum itu kita ubah dulu, nggak usah, kita taruh seperti ini. Kita isi semuanya dari 01 sampai 04. Sekarang sudah di 04, kita tinggal kasih tanggal-tanggalnya seperti ini, kita save. Setelah itu kita membuat tabel yang terakhir, itu tanggal kembali. Tanggal kembali ini kita pertama-tama kita save dulu untuk mengubah tabelnya menjadi tabel kembali. Kita ubah menu view-nya, kita masukkan nomor pinjam, setelah itu tanggal kembali, setelah itu denda. Dalam nomor pinjam kita pakai short text, lalu kita pakai lookup wizard. Denda ini kita kasih currency, setelah itu kita save. Setelah itu di sini kita simpan, kita ubah menjadi
time dulu, save, kita view, kita sesuaikan dengan tabel sini. Ya, sekarang sudah di tabel 4, kita masukkan 10, dan ini mungkin kita hapus saja entitas dendanya, kita save dulu, kita ubah denda ini dibikin tidak ada. Yes, kita save, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat query-nya, query dari kelima entitas tersebut. Kita membuat query dari buku dengan dalam buku itu ada apa aja. Sebentar dulu, kita membuat query dengan buku. Kita membuat query dengan petugas, dengan buku, kita masukkan tabel petugas ke sini dan buku. Kita masukkan di sini petugas. Ini petugas, kita ini ubah ini nomor pinjam. Kita kasih nomor pinjam, di sini kita kasih buku, kita masukkan ID buku, kita masukkan ID buku, kita masukkan kalau misal nomor pinjamnya 01, apa yang terjadi 01, kita jalankan. Nah ya, seperti inilah query yang ada, dan seperti itulah query buku dan petugas. Setelah itu kita buat database tool relationship. Ini kita ubah dulu edit relation, too many, one to one, one to many, one to one, one to many, one to one. Setelah itu kita atur siswa dengan petugas. Setelah itu pinjam dan kembali itu dekat sini biar agak kelihatan rapi ya, seperti ini untuk relasinya seperti ini. Kita save to close.
Demikianlah video tutorial bagaimana cara menggunakan database dan cara membuat database perpustakaan di Microsoft Access 2016.